di pojokan. Sudah belum, Pak Novi? Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat rekan-rekan kami yang tergabung dalam grup ini. Dan untuk materi pada kesempatan ini, saya menyampaikan modul ajar. Dan sebelum materi ini saya mulai, mari kita untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya lanjutkan untuk in speaking. Nanti Bapak Ibu, kami mohon untuk bisa nyanyi dan mengingat seperti dulu waktu kita TK. Dan ini juga pendidikan karakter juga. Nyanyian kita dulu, siji loro telu, tapi diperagakan Bapak Ibu. Ya, tolong nanti kalau siji loro tangannya, ya. Siji loro telu astone sedeku mirangake Pak Guru menawa didangu papat nulis 5 lenggahe sing tata aja padha sembrono mundak ora bisa ore duluan seperti itu ya. Oke Bapak Ibu kita mulai 1 2 3 siji loro telu astone sedeku mirangake Pak Guru menawa didangu papat nulis 5 lengkae sing tata aja padha sembrono mundak ora bisa ore. Iya, seperti PAUD ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk materi modul pembuatan modul ajar. Ini langsung ya. Teman kita Pak Masud kok tidak kelihatan ini, Pak? Oh, mungkin fotonya belum kameranya belum dibuka. Pak Masud, tolong kameranya dibuka. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya. Ya, untuk share materi, Ini Bapak Ibu sudah kelihatan? Ampun. Oke, terima kasih. Ini untuk saya pada kesempatan ini menyampaikan modul ajar. Saya lanjutkan, ini kelompok saya. Saya lanjutkan. Ya, enak Pak Yulis. Ampun. Belum kelihatan. Oke. Berikutnya ini untuk tujuan materi ini peserta secara mandiri menggunakan materi pelatihan untuk memahami konsep, komponen-komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dan output yang nanti tujuan pembelajaran ini adalah satu, peserta dapat mengkonfirmasikan pemahaman tentang konsep modul ajar. Kedua, peserta dapat mengkonfirmasikan pemahaman tentang komponen-komponen modul ajar. Ketiga, peserta dapat mengkonfirmasikan pemahaman tentang prinsip modul ajar. Kemudian pembagian waktu, ini yang 3 menit depan tadi digunakan untuk pembukaan, yaitu dengan doa, kemudian breaking news, kemudian materi, berikutnya nanti tanya jawab. Kemudian kita langsung pada materi, yaitu tentang modul ajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sudah disampaikan oleh narasumber bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apa tujuan pembelajaran dicapai siswa, yaitu konsep modul ajar. Apa yang dinamakan dengan konsep modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik
B. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dan pencapaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang C. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Dan yang D. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kemudian untuk prinsip penyusunan modul ajar, ini pendekatannya melalui tahapan pembelajaran yang perhitungkan A. Karakteristik kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. B. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar sikap kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. C. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang D. Bahwa pelajar harus berimbang antar intelektual, sosial, dan saling berhubungan. Dan E. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik. Kemudian kriteria apa yang harus dimiliki atau dalam penyusunan modul ajar. Yang A. Esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. B. Menarik, bermakna, dan menantang, yang menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif. C. Relevan dan konseptual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. D. Berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Prosedur yang harus ditempuh dalam penyusunan modul ajar, yaitu A. Guru pada saat pengembangan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. B. Hasil yang didapat di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh dalam penyusunan modul ajar, yaitu A. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. B. Identifikasi dan tentunya dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian C. Tentukan alur tujuan pembelajarannya akan dikembangkan. Kemudian D. Susun modul agar berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian E. Pelaksanaan pembelajaran guru melalui kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Dan F. Tindak lanjut setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi. Berikutnya adalah komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini adalah antara lain A. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan pelajar peserta didik. B. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. C. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan D. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen informasi umum modul ajar diinformasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari A. Nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. B. Jenjang sekolah. C. Kelas. D. Alokasi waktu. Kemudian komponen awal modul ajar, kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum pembelajaran topik tertentu. Profil pelajar Pancasila modul ajar merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkait erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dengan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlibat dengan jelas di dalamnya, baik materi, isi pelajaran, petalogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Kemudian sarana dan prasarana dalam modul ajar merupakan fase dalam bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara peralatan di dalamnya
termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dan bermakna. Target peserta didik dalam modul ajar, peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler yang lebih dititikkan pada bidang pada bidang kesulitan dalam mencermati pemahaman materi ajar. B. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya. Misalnya dengan audio memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi akan kurang percaya diri dan sebagainya. Peserta didik dengan tercapainya memahami dengan cepat untuk pencapaian materi pembelajaran, baik itu keterampilan berpikir, arah tinggi, dan sebagainya. Model pembelajaran dalam modul ajar merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tahap tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PBJ atau daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PBJ luring, dan blended learning. Itu yang perlu saya sampaikan dalam materi ini, dan barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan, monggo. Bila saya mampu, saya jawab. Kalau tidak, saya akan belajar lagi. Monggo, barangkali ada yang tanya. Pak Novi mau tanya, Pak Novi? Bisa diklik. Saya mau tanya Pak Karso. Pak Karso. Ya, siapa dulu? Pak Yulis Monggo, dulu. Pak Yulis dulu. Monggo Pak Yulis. Ya, terima kasih. Tadi ada langkah atau prosedur dalam penyusunan modul ajar. Langkah atau prosedur penyusunan modul ajar. Nah, di situ yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Nah, maksudnya analisis kebutuhan peserta didik itu apa, Pak? Dan bagaimana caranya mengukur kebutuhan dan menganalisa tentang karakteristik peserta didik tersebut? Matur nuwun. Matur nuwun Pak Yulis, ini memang untuk peserta didik itu hal yang unik. Dalam arti adanya beberapa perbedaan baik kecerdasan, tingkat ekonomi maupun lingkungan. Maka dalam hal ini guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembang modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Maksudnya sekarang untuk siswa di desa untuk bisa mendapatkan atau punya HP Android saja kadang ada yang kesulitan. Orang Pemalang mengatakan untuk makan aja sulit, apalagi untuk beli pulsa atau HP, ini kan itu makan harus disesuaikan. Maka tadi disampaikan oleh narasumber, mestinya dari beberapa untuk penyampaian pembelajaran kebutuhan anak, kami sudah menerapkan Microsoft 365, kemudian untuk Google Classroom, kemudian juga yang lain. Ini ternyata Google Classroom ini mampu sesuai dengan kebutuhan anak, tidak banyak menggunakan pulsa, juga HP-nya bisa Android dengan kelas yang ya ecek-ecek pun masih bisa. Ini seperti itu. Berarti kita tetap memperhatikan kondisi peserta didik baik di bidang ekonomi, kemampuan, kecerdasan, latar belakang orang tua, dan lingkungan itu Pak Julis. Oh iya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Monggo Bu Novi ada? Oh iya. Pertanyaan saya untuk Pak Karso, gini Bapak. Apa langkah-langkah kita yang harus kita lakukan dalam menyusun modul pembelajaran?
karena modul pembelajaran mungkin bagi Bapak Ibu guru yang tidak ikut BIMTEK mungkin bagi hal yang baru, Pak. Ya, maka dari itu saya pengen penjelasan yang lebih rinci terkait penyusunan atau langkah-langkah menyusun modul ajar tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Ini dari tadi yang disampaikan saya lewat screening saya itu bahwa langkah itu yang pertama analisis kondisi kebutuhan peserta didik tadi dengan latar belakang ekonomi, sehingga ekonomi kemudian latar belakang keluarga, kemudian kecerdasan, kita nanti akan bisa mengukur modul ajar yang akan kita gunakan, ya baik itu baik pencapaian jelas kalau pencapaian sesuai dengan, terutama untuk sarana ya ini. Jadi yang pertama analisis kondisi kebutuhan peserta didik, yang kedua identifikasi ya, tentunya dimensi profil pelajar Pancasila, di mana guru memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar, di mana guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah atau pengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian yang D, susun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang tersedia, selain komponen inti yaitu guru, dapat memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang E, pelaksanaan pembelajaran guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Kemudian yang F, tindak lanjut setelah guru melakukan pembelajaran, guru melakukan evaluasi efektivitas modul ajar, dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Berarti ada A, B, C, D, E, F, ada 6, Bu Novi. Ya. Terima kasih Pak Karso atas penjelasannya. Ya. Pak Masud mau tanya enggak? Enggak. Ya. Ya. Itu Bapak Ibu, ada yang lain? Ya, deh. Tidak ada, Pak. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Dan apa yang sudah saya sampaikan, barangkali ada sedikit kekurangan ya mohon maaf ya. Dan mari kita tutup untuk apa yang saya sampaikan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekaman saya stop dulu ya. Oke. Ya Pak Yulis, itu share screen-nya tidak hanya